wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah Aminuddin Yunus, Ketua RW 9 Kampung Bojong, Kelurahan Jurangbol Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memberikan sedikit uraian tentang Kampung Bojong, Kampung Porklim, yaitu Kampung Porklim Bojong RW 9 itu seluas 14,1 hektar. Sementara jumlah kepala keluarga ada 167 kepala keluarga. Jumlah penduduk di Kampung Bojong RW 9 Kelurahan Jurangbol Selatan ini berjumlah 578 jiwa, mengenai ketinggian dari permukaan laut atau MDPL. Kampung Bojong menempati posisi 380 MDPL. Sementara mata pencarian dari warga Kampung Bojong RW 9 ini adalah hanya 5% yang menjadi pegawai negeri sipil, sementara ada 45% menjadi pedagang, dan 50% mata pencariannya adalah lain-lain seperti menjadi pengrajin, petani, dan juga peternak. Demikian yang bisa saya aturkan mengenai sedikit profil Kampung Porklim Bojong RW 9 Kelurahan Jurangbol Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Linarti. Saya selaku Ketua KSM Omah Sayur Songo Makmur JOS. KSM Omah Sayur Songo Makmur terbentuk pada tahun 2021, tepatnya pas kita pandemi. Tujuan kita mendirikan Omah Sayur yaitu untuk mengurangi pengeluaran, khususnya untuk ibu-ibu dalam pembelanjaan sehari-hari, karena dengan adanya Omah Sayur bisa menghemat pengeluaran untuk pembelanjaan, khususnya pembelanjaan sayuran. Adapun Omah Sayur Songo Makmur ini terbentuk dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Kami mendapat bantuan dari DAK non fisik berupa uang untuk pembangunan Omah Sayur Songo Makmur ini. Dan kami dari Omah Sayur Songo Makmur alhamdulillah sudah bisa membantu sedikitnya untuk warga dalam pengadaan sayuran. Omah Sayur Songo Makmur JOS ini tujuan yang utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kami beranggotakan 30 orang, dan dari kami ada struktur organisasi, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan dari sub-sub masing-masing. Komoditas yang kita tanam yaitu berupa cabai, terong, sawi, tomat, palawija, dan juga kita juga punya andalan tanaman di sini yaitu sawi pagoda. Sawi pagoda itu khasiatnya lebih bagus dan harga jualnya juga lebih tinggi. Kami dari ibu-ibu dan
anggota Omah Sayur Songo Makmur berkegiatan setiap hari dengan penjadwalan. Piket setiap hari ada, dan untuk kegiatan mingguan kita juga ada. Di pekarangan anggota kita juga mewajibkan menanam komoditas seperti apa yang ditanam di Omah Sayur ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai dari apa yang diminta dari dinas. Kita sudah lebih dari pengembangan sampai ke dari penumbuhan sampai ke pengembangan. Dan untuk pemasaran kami juga sudah bisa selain untuk warga sekitar, selain untuk anggota, kita sudah bisa menjual di luar, yaitu di Plaza Tani Kota Magelang. Plaza Tani yang bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Dan alhamdulillah kita juga sudah bisa merambah ke Transmart Magelang. Itu satu pencapaian dari kami. Dari hasil panen kami sudah bisa terjual keluar, dan harapan kami ke depan bisa lebih bagus lagi. Harapan kami bisa mensejahterakan anggota, dan harapan kami juga bisa mensejahterakan khususnya warga RW 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya nama Muniruddin dari perwakilan kelompok Pokdakan Minambojong. Posisi saya sebagai bendahara Pokdakan Minambojong. Perlu diketahui bahwa Pokdakan Minambojong terbentuk kurang lebih sekitar 1992, tapi itu pun masih secara istilahnya liaran ataupun secara individu. Kemudian berjalan kurang lebih pada tahun 2010 terbentuklah kelompok kami yang secara resmi telah diakui oleh Dinas Pertanian dan dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota Kota Magelang. Dan bersamaan dengan itu adanya hibah bantuan dari pengembangan Mina Pedesaan ataupun tahun 2010. Kami sampai sekarang masih terus eksis untuk pengembangan budidaya perikanan, dan kami berkelompok sekarang telah terbentuk kurang lebih anggota kelompok kami kurang lebih ada 11 orang yang masih eksis sampai sekarang. Dan selalu saya mengucapkan terima kasih kepada penyuluh ataupun pendamping dari Dinas Perikanan yang selalu tiap kali 1 minggu sampai 1 bulan selalu datang ke kelompok kami untuk memberikan motivasi ataupun memberikan apapun yang bisa untuk kemajuan kelompok kami. Dan dampak daripada perikanan ataupun kelompok kami bagi masyarakat sangat baik sekali. Yang pertama itu untuk masyarakat bisa menikmati hasilnya. Untuk ikan sendiri mengandung banyak protein, jadi baik untuk anak-anak untuk menambah nutrisi ataupun menambah protein untuk perkembangan otak. Dan yang kedua yaitu bagi masyarakat, kami sangat membantu sekali karena jika masyarakat membutuhkan ikan atau subsidi ikan, kami bisa memberikan harganya lebih murah dibanding dengan harga pasaran. Dan tujuan kelompok kami, yang pertama memang dari kelompok kami sudah menyukai dari perikanan, dan yang utama kami bertujuan untuk menambah ataupun menopang kehidupan sehari-hari. Kemudian kedepannya dari kelompok kami punya wacana untuk
pengembangan ataupun untuk menambah lebar perikanan. Karena potensi dari kami sangat masih banyak lahan-lahan yang masih kosong. Apalagi kemarin belum lama, belum ada 1 bulan, kelompok kami sudah istilahnya naik kelas ataupun naik tingkatan dari kelas pemula menjadi kelas madya dan dikukuhkan oleh Bapak Camat Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Isrodin, pemilik dari kerajinan mainan anak dengan brand Laser Production. Kita memproduksi berbagai macam mainan yang notabene berbahan dari bahan kayu limbah yang kita dapatkan dari limbah-limbah pabrik di seputaran Kota Magelang. Limbah tersebut kami proses sedemikian rupa menjadikan bahan untuk mainan anak-anak yang berbahan kayu, yang kita bikin dengan proses semi manual dengan peralatan-peralatan yang sederhana, tapi bisa diyakinkan kalau produk itu nanti untuk anak itu ramah lingkungan. Produk yang kami bikin bervariatif dengan sebagai dasar alat transportasi, ada berupa truk, ada berupa bis, box, kontainer, dan segala macam yang nanti sifatnya untuk mainan gerak motorik anak. Kenapa kita menggunakan bahan kayu limbah? Karena bahan kayu limbah untuk di Kota Magelang sendiri sangat mudah didapatkan, sehingga kita tidak merasa khawatir kalau bahan limbah itu nanti kehabisan. Untuk pemasaran kami ada 2 segmen cara pemasaran. Yang pertama yaitu dengan cara offline, yaitu tengkulak itu atau distributor datang ke tempat kami. Yang kedua, kita menggunakan semacam fasilitas online, ada semacam Bukalapak dan Shopee. Kita lakukan di situ, juga di media sosial termasuk Facebook dan Instagram. Kami di sini bekerja dibantu oleh 3 orang. Sebenarnya bukan tenaga kerja nih, itu cuman rekan berproduksi. Itu alhamdulillah kita ditemani dengan kawan-kawan satu kampung. Di situ kita mengutamakan dari remaja-remaja di Kampung Bojong. Tujuan kita memproses produk mainan ini, tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap HP dan game-game yang sekiranya mungkin dapat membuat anak itu kecanduan. Kita mempunyai moto, kenapa kita tetap masih menggunakan produk-produk dalam negeri, misalnya seperti mainan yang diproduksi oleh rekan-rekan kampung, karena di situ kita kan ingin paling tidak itu mensejahterakan penduduk sekitar supaya berkegiatan yang lebih positif, bisa untuk membantu mereka mendapatkan semacam pekerjaan.
Persoalan sampah di Indonesia menjadi masalah pelik yang belum terpecahkan sampai sekarang, ditandai dengan banyaknya sampah yang menggunung di titik tertentu. Berbagai macam upaya telah digagas oleh pemerintah, salah satunya dengan bank sampah. Bank sampah adalah konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih serta memiliki manajemen selayaknya bank. Hanya saja yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Program ini menerapkan strategi 4R, reduce, reuse, recycle, dan replan dalam pengolahan sampah masyarakat. Sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengolahan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular. Demam berdarah dengue atau DBD adalah masalah lingkungan yang bersumber dari nyamuk dan adanya pembiaran sarang nyamuk oleh setiap orang. Upaya efektif untuk memberantas dan mencegah penyebaran DBD adalah menetapkan satu rumah, satu juru pemantau jentik atau jumantik. Jumantik bertugas memantau jentik nyamuk yang ada di sekeliling tempat tinggal, terutama di tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk seperti bak mandi, genangan air di kaleng bekas, dan tempat minum satwa. Marilah kita saling berkontribusi dan menjaga lingkungan dengan memelihara dan melestarikan kondisi alam yang kita cintai, serta kita jaga kenyamanan ini agar tidak menimbulkan kerawanan bencana alam di sekitar kita. Sekian paparan dari kami, Kampung Iklim Bojong RW 9, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang. Terima kasih.